Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang berjudul Sumber Pendanaan, Leasing, Penggadaian, dan Bank Islam yang beranggotakan 1. Puput Rukmana, NPM 0099, 2. Fitriana Uswatunisa dengan NPM 0100, Adinda Astriastanti, NPM 0124, Wahyu Septianing Tias, NPM 0126, Fadia Aryanika, NPM 0128, Diana Sofiani, NPM 0130. Untuk slide pertama akan dibacakan oleh saya sendiri, Puput Rukmana. Leasing. Leasing adalah perjanjian kontrak antara pihak yang menyewakan atau lessor dengan pihak yang menyewa aset tertentu. Leasing. Perjanjian menetapkan bahwa penyewa mempunyai hak untuk menggunakan aset tertentu. Kemudian sebagai imbalannya, penyewa membayar sejumlah kas tertentu yang tetap setiap periodenya ke pihak yang menyewakan. Untuk slide selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Nisa. Dipersilahkan. Baik, 1.1 penentuan besarnya sewa. Pada tabel 1, aliran kas dari pembelian aset di mana dimaksudkan bahwa karena aset depresiasi dengan garis lurus tidak ada nilai residu. Depresiasi per tahun adalah 5 juta dibagi 5 sama dengan 1 juta per tahun dalam kolom 2. Penghematan pajak karena depresiasi adalah depresiasi dikali pajak atau 1 juta dikali 30% sama dengan sebesar 300.000. Kolom 4 menyajikan present value dari diskon faktor sebesar 10%. Kolom 5 menyajikan present value dari penghematan pajak pada kolom 3. Total present value penghematan pajak adalah sebesar 1.137.236. Harga aset tersebut adalah sebesar 5 juta. Dengan demikian, ada sisa sebesar 5 juta dikurangi 1.137.236 dengan hasil sebesar 3.862.764.000. Sisa tersebut akan dibebankan ke sewa guna. Kemudian pada gambar kedua itu menjelaskan bahwa biaya sewa sesudah pajak adalah sebesar 926.352.000. Sebelum pajak, biaya sewa adalah sebesar 926.352 dibagi dengan 0,7 dengan hasil sebesar 1.323.360. Dengan pembayaran sewa guna sebesar 926.352, perusahaan leasing bisa memperoleh tingkat keuntungan sebesar 10%. Tentunya jika perusahaan leasing ingin memperoleh tingkat keuntungan yang lebih tinggi, bisa menetapkan biaya sewa yang lebih besar dari jumlah tersebut. Untuk slide selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Adinda Astriastanti. Dipersilahkan. 1.2 Keputusan sewa versus beli. Baris pertama menunjukkan biaya sewa sebesar 1,323 juta. Pembayaran dimulai pada awal tahun, kemudian pembayaran dilakukan 5 kali. Karena biaya sewa bisa dipakai sebagai pengurang pajak, baris kedua menunjukkan penghematan pajak. Penghematan pajak adalah biaya sewa dikalikan dengan tingkat pajak 30%. Baris ketiga menunjukkan biaya sewa bersih, yaitu biaya sewa setelah dikurangi penghematan pajak.
Baris terakhir menunjukkan present value biaya sewa bersih dengan diskon faktor sebesar 10%. Total present value biaya sewa leasing bersih adalah 4.013.261. Jika perusahaan menggunakan utang, maka kita harus menghitung bunga yang dibebankan untuk setiap periodenya. Setelah bunga bisa kita hitung, kita bisa menghitung penghematan pajak karena pembayaran bunga untuk setiap periodenya. Untuk tabel yang ketiga, kolom 1 menuliskan cicilan per tahun yang harus dibayarkan perusahaan. Kolom 3 menyajikan alokasi untuk bunga setiap periodenya. Bunga yang harus dibayar adalah 14,29%. Untuk tahun pertama besarnya bunga adalah 0,1429 kali 5 juta, sama dengan 714.500. Karena cicilan per tahun adalah 1,466 juta, maka sisa sebesar 751.932. 1.466.432 dikurang 714.500 dipakai sebagai cicilan pokok pinjaman pada akhir tahun. Saldo pinjaman berkurang menjadi 4.248.068. 5 juta dikurang 751.932. Pada tahun kedua, alokasi untuk bunga adalah 607.049. 14,29% dikali 4.248.068. Kemudian alokasi untuk pokok pinjaman bisa dihitung dengan cara yang sama. Prosedur yang sama digunakan terus sampai pada akhir tahun kelima. Karena selisih pembulatan cicilan pada tahun kelima ditetapkan 1.466.429, sehingga total alokasi untuk pokok pinjaman adalah 5 juta. Untuk slide selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Wahyu Septianing Tias. Dipersilahkan. Ya, baik. 1.3. Berapa alasan melakukan leasing? A. Alasan yang masuk akal. Maksudnya, perbedaan pajak jika tingkat pajak antar perusahaan berbeda, maka leasing bisa menjadi pilihan sumber pendanaan. Jika asimetri pajak semakin besar, maka leasing menjadi semakin menarik. B. Alasan yang tidak benar. Maksudnya, laporan keuangan yang lebih baik jika leasing tidak dikapitalisasi, maka leasing tidak masuk ke neraca. Jika perusahaan menggunakan utang untuk membeli aset, bukannya sewa, maka utang tersebut masuk ke neraca. Semakin besar utang, maka laporan keuangan semakin lebih jelek. Untuk slide selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Fadia. Dipersilahkan. Baik, selanjutnya adalah pegadaian. Pegadaian merupakan usaha pembayaran dengan jaminan barang bergerak. Perum Pegadaian merupakan perusahaan yang memperoleh monopoli pelaksanaan usaha pegadaian di Indonesia. Usaha pegadaian lain di luar Perum bisa digolongkan sebagai usaha gelap. Untuk slide selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Diana Sofi. Dipersilahkan. Baik, terima kasih Mbak Puput. Saya akan menjelaskan tentang Perum Pegadaian juga melakukan kegiatan lain, yaitu yang pertama, menerima jasa taksiran, yang kedua, menerima jasa titipan, yang ketiga, bekerja sama dengan pihak ketiga dalam memanfaatkan aset perusahaan dalam bidang bisnis, properti. Yang keempat, kredit pegawai. Bank Islam. Bank Islam yaitu menerima dana dalam bentuk deposito atau tabungan dan kemudian menginvestasikan dana tersebut dalam bentuk pinjaman atau investasi lainnya. Bank Islam beroperasi tidak atas dasar bunga tetapi atas dasar pembagian keuntungan.
Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh saya sendiri, Puput Rukmana. 3.1. Prinsip dasar operasi Bank Islam dengan pembagian keuntungan. A. Mudahaba bentuk kerjasama di mana satu pihak memberi dana, lain memberi keuntungannya dibagi persen. B. Al-musyarakah kerjasama melibatkan dua atau tiga pihak untuk membiayai usaha tertentu. Untungan berdasarkan perjanjian kerugian dibagi berdasarkan besarnya modal yang disetorkan setiap orang. C. Al-wa'idah mendepositkan barang ke pihak lain. D. Al-murabah adanya kontrak penjualan antara pembeli dan penjual. Keuntungan dikembalikan dalam jangka waktu sesuai dengan kontrak yang disepakati. E. Al-bi E. Al-ba'i bitaman ajil, pendanaan di mana bank membeli mesin kemudian menjual kembali dengan harga tinggi. F. Al-ba'i al-din, penjualan klaim atau piutang dengan diskonto. Untuk slide selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Fitriana Uswatunisa, dipersilahkan. Baik, yang G yaitu al-syaraf, penjualan atau pembelian mata uang asing dengan mata uang lainnya. H. Al-ta'jiri, teknik pembayaran pembelian barang, kemudian terjadi transfer hak pengguna mesin kepada lese. I. Al-ijarah, perjanjian lesor dengan lease yang mempunyai hak menggunakan mesin dengan pembayaran sewa yang telah disepakati. J. Al-wakalah, perjanjian transfer wewenang kepada pihak lain. K. Al-kafalah, perjanjian pemberian jaminan. L. Al-hiwalah, perjanjian transfer kewajiban dari satu pihak ke pihak lain. M. Al-khot'ul hasan, perjanjian antara pembeli pinjaman dengan peminjam. Untuk slide selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Adinda, dipersilahkan. 3.2 Bank Islam di Indonesia. Di Indonesia, kegiatan perbankan Islam dilakukan oleh Bank Muamalat Indonesia atau BMI dan Bank Perkreditan Rakyat Syariah atau BPRS. BMI didirikan pada tahun 1992 dan masih beroperasi dengan syariat Islam di Indonesia. BMI mempunyai Dewan Pengawas Syariah yang terdiri dari para alim ulama terkemuka. Fungsinya adalah mengawasi produk atau jasa yang dikeluarkan oleh BMI sesuai syariat Islam. Daftar pustaka PPT ini dibuat berdasarkan referensi dari buku Manajemen 1 oleh Dr. Mamduh H. Hanafi, M.B.A. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.